Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, selalu semangat dalam belajar. Bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai apa itu sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang meliputi meteor, planet-planet, termasuk bumi yang kita tinggali, bulan, bintang, dan kumpulan benda langit lainnya yang mengorbit pada matahari. Lantas, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa, Bu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba kalian perhatikan gambar di samping ibu. Jika kalian perhatikan, gambar yang ada di samping ibu ini merupakan fenomena terjadinya apa ya? Gambar yang ada di samping ibu merupakan fenomena terjadinya siang dan malam. Kenapa sih kira-kira bisa terjadi siang dan malam? Siang dan malam terjadi karena adanya rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bumi itu apa, Bu? Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi, maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai keteraturan gerak, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi, serta rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan. Nah, murid-murid, terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari adanya rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Untuk satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau 24 jam. Untuk satu kali rotasi ini disebut dengan skala rotasi. Lantas, bagaimana proses terjadinya siang dan malam itu? Terjadinya siang dan malam apabila permukaan bumi yang sedang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan permukaan bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Peristiwa ini terjadi karena adanya periode peredaran semu harian matahari 24 jam. Maka panjang siang atau malam rata-rata adalah 12 jam. Pergantian dan perbedaan siang dan malam akan menjadi lebih besar wilayah tersebut apabila jauh dari garis khatulistiwa. Akibat rotasi bumi yang lain adalah peredaran semu harian benda langit. Pergerakan matahari dan benda-benda langit melintas dari arah timur ke barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Hal ini terjadi karena pergerakan yang kita amati di bumi bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, akan tetapi disebabkan oleh adanya rotasi bumi yang bergerak dari arah barat ke arah timur. Contoh yang lainnya adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Adanya rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam dengan sudut 15 derajat, sehingga memiliki perbedaan waktu 1 jam. Apabila jaraknya 30 derajat, maka perbedaan waktunya adalah 2 jam dan seterusnya. Angka pada jarak tersebut berasal dari pembagian sudut tempuh dengan waktu tempuh 360 dibagi 24 sama dengan 15 derajat. Negara Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yang artinya panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Hal ini terjadi karena setiap jarak 15 derajat, selisih waktunya adalah 1 jam. Maka dari itu, negara Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT.
Selanjutnya adalah pergerakan semu bintang. Akibat rotasi bumi dari arah barat ke arah timur, membuat bintang-bintang termasuk matahari tampak bergerak dari bumi. Sebenarnya tidak bergerak. Terjadinya rotasi bumi tidak dapat dilihat oleh manusia. Manusia hanya bisa melihat peredaran matahari dan benda-benda langit yang melintas dari arah timur ke barat. Oleh karena itu, kita dapat melihat matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pergerakan inilah yang dinamakan sebagai gerak semu harian bintang. Karena gerak semu ini dapat diamati setiap hari dan dengan mata telanjang, sehingga gerak ini disebut dengan gerak semu harian. Selanjutnya adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan adanya penggembungan di khatulistiwa dan pemapatan di kedua kutub bumi. Selama bumi mengalami pembekuan dari gas menjadi cair kemudian menjadi padat, bumi akan terus berotasi pada porosnya. Karena adanya percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari, maka percepatan gravitasi di tempat-tempat kutub lebih besar dibandingkan dengan khatulistiwa. Hal itu dipengaruhi oleh jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke arah pusat bumi. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Selanjutnya adalah pembelokan arah angin. Adanya rotasi bumi dapat menyebabkan pembelokan arah angin. Hal ini terjadi karena arah rotasi dari barat ke timur, sehingga angin yang berasal dari utara ke selatan akan terbelokkan ke arah timur, dan angin yang berasal dari arah selatan ke utara akan terbelokkan ke arah barat. Dan yang terakhir, akibat dari rotasi bumi adalah pembelokan arus laut. Karena arus-arus permukaan laut disebabkan adanya angin, maka seperti halnya angin, arus laut juga disimpangkan oleh adanya rotasi bumi. Arus laut dalam proses ini dipaksa membelok searah dengan jarum jam ke arah kanan di laut-laut belahan bumi utara, derajat dan berlawanan arah lurus dengan ekliptika di laut-laut Ekliptika merupakan bidang orbit bumi yang mengelilingi matahari. Saat berevolusi, bumi membutuhkan waktu selama 3065,256 hari dalam sebuah orbit elips yang mendekati lingkaran. Elips merupakan lintasan bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berevolusi dalam arah negatif atau berlawanan dengan arah jarum jam. Akibat rotasi bumi, untuk yang pertama adalah perubahan lamanya siang dan malam. Setiap tahunnya, tepat pada tanggal 21 Maret dan 23 September, semua tempat di belahan bumi kecuali di kutub mengalami fenomena siang dan malam hari yang sama panjangnya, yaitu 12 jam. Hal ini terjadi karena semua tempat mendapatkan sinar matahari selama 12 jam dan tidak mendapatkannya 12 jam. Tanggal 21 Juni ketika matahari berada pada kedudukan paling utara, yaitu 23,5 derajat lintang utara atau GPU, pada belahan bumi bagian utara mengalami siang lebih panjang dibandingkan malam. Sebaliknya, di belahan bumi bagian selatan lamanya siang akan lebih pendek dibandingkan malam. Wilayah dalam lingkaran kutub utara mendapatkan sinar matahari selama 24 jam, sehingga siang akan terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Sebaliknya, di wilayah kutub selatan tidak mendapatkan sinar matahari selama 24 jam, sehingga malam terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Yang kedua adalah pergantian musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami pergantian sebanyak 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tepatnya setiap tanggal 21 Maret, jika wilayah belahan bumi utara memasuki musim semi, maka di belahan bumi selatan akan memasuki musim gugur. Hal ini terjadi karena pada belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang makin sedikit, dan musim gugur ini berlangsung hingga tanggal 21 Juni. Nah, pada tanggal 21 Juli, matahari mulai berada di kedudukan paling utara dan mulai bergerak ke bagian selatan. Belahan bumi utara mulai memperoleh sinar matahari yang semakin berkurang. Pada saat itulah, belahan bumi utara mulai memasuki musim panas. Sebaliknya, wilayah belahan bumi selatan mulai menerima sinar matahari yang bertambah. Saat itulah, wilayah tersebut memasuki musim dingin yang berlangsung hingga tanggal 23 September. Pada tanggal 23 Desember, matahari berada pada kedudukan paling selatan dan akan bergerak ke utara. Wilayah di bagian bumi utara mulai memperoleh sinar matahari yang bertambah. Sebaliknya, wilayah bagian bumi selatan mulai mendapatkan sinar matahari yang berkurang. Saat bagian bumi utara memasuki musim dingin, maka bagian bumi selatan akan memasuki musim panas. Musim ini akan berlangsung sampai dengan 21 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya adalah pergerakan semu bintang. Akibat rotasi bumi dari arah barat ke arah timur, membuat bintang-bintang termasuk matahari tampak bergerak dari bumi. Sebenarnya tidak bergerak. Terjadinya rotasi bumi tidak dapat dilihat oleh manusia. Manusia hanya bisa melihat peredaran matahari dan benda-benda langit yang melintas dari arah timur ke barat.
Oleh karena itu, kita dapat melihat matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Pergerakan inilah yang dinamakan sebagai gerak semu harian bintang. Karena gerak semu ini dapat diamati setiap hari dan dengan mata telanjang, sehingga gerak ini disebut dengan gerak semu harian. Keempat, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Adanya revolusi bumi menyebabkan bulan-bulan yang terlihat di atas langit terlihat seperti rasi bintang Maluku. Pada bulan selanjutnya akan terlihat rasi bintang Scorpio dan begitu seterusnya terjadi perubahan. Dan perubahan tersebut diakibatkan oleh posisi kita sebagai pengamat di bumi. Dan yang kelima adalah penetapan kalender Masehi. Berdasarkan pembagian bujur yaitu bujur barat dan timur, maka batas penanggalan internasional yaitu 180 derajat. Akibatnya, jika belahan bumi timur bujur 180 derajat tanggal 14, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 13, seolah-olah melompat satu hari. Rotasi bulan merupakan gerak bulan yang berputar pada sumbunya, sedangkan revolusi bulan merupakan gerak bulan mengelilingi bumi. Untuk waktu revolusi sama dengan waktu rotasi bulan, sehingga menyebabkan wajah bulan yang menghadap ke bumi selalu nampak sama. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik, atau 1 bulan. Akibat dari adanya rotasi bulan dan revolusi bulan, yang pertama adalah terjadinya pasang dan naik air laut. Pada peristiwa ini terjadi proses yang ditandai dengan air pasang naik, permukaan laut akan naik. Sebaliknya, jika laut pasang surut, maka permukaan air laut akan menurun. Air laut di permukaan bumi yang menghadap dengan bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga terjadi pasang naik. Sebaliknya, air laut yang membelakangi posisi bulan akan mengalami pasang surut. Yang kedua, perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Pada kalender Hijriah, jumlah hari per bulannya adalah 30 atau 29 hari. Maka dapat dilihat satu bulan kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Hal inilah penyebab dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Oleh umat Islam, revolusi bulan digunakan untuk menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau juga disebut kalender Komariah. Kalender Hijriah hitungannya lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi. Sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa perayaan besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang ketiga, terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Adanya rotasi dan revolusi bulan menyebabkan perubahan penampakan bulan saat mengelilingi bumi yang dinamakan dengan fase bulan. Bulan nampak bersinar karena dapat memantulkan cahaya matahari. Setengah bagian dari bulan yang menghadap ke arah matahari akan terang, dan sebaliknya setengah bagian bulan yang membelakangi matahari akan gelap. Akan tetapi, pada fase-fase bulan yang terlihat dari permukaan bumi bergantung pada kedudukan relatif matahari, bulan, dan bumi. Macam-macam fase bulan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fase bulan mati. Pada fase bulan baru, posisi bulan berada tepat di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang gelap akan menghadap ke bumi sehingga menyebabkan bulan tidak nampak. Selanjutnya fase bulan sabit. Pada fase ini, seminggu kemudian setelah bulan baru, bulan yang terbentuk sabit akan terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Setelah bulan baru, biasanya sabit pada bulan akan semakin membesar dari hari ke hari sehingga menjadi bulan separuh. Selanjutnya fase bulan separuh. Pada fase ini, separuh permukaan bulan menghadap ke bumi dan hanya setengahnya yang akan terkena sinar matahari. Oleh karena itu, bulan hanya akan terlihat separuhnya saja. Selanjutnya, fase bulan 3/4 dan bulan penuh. Pada fase ini, bulan terlihat bersinar sempurna saat terlihat dari bumi, yang dinamakan sebagai bulan purnama. Setelah mengalami keempat fase tersebut, kemudian bulan akan kembali ke fase awal dan begitu seterusnya hingga waktu kiamat tiba. Peredaran bumi dan bulan juga dapat menyebabkan peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang keempat, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada tepat dalam satu garis simpul dengan posisi bulan membelakangi bumi atau oposisi. Gerhana bulan
terjadi karena bulan memasuki umbra bumi. Karena pengaruh adanya inklinasi bulan terhadap ekliptika, maka gerhana total tidak selalu terjadi pada saat bulan purnama. Jika bulan hanya dekat simpul, maka hanya terjadi gerhana penumbra. Jika bulan sangat jauh posisinya dari simpul, maka tidak terjadi gerhana bulan pada saat bulan purnama. Yang kelima, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan berkonjugasi atau bulan baru, tepat posisinya dengan simpul atau setidak-tidaknya mendekati simpul dan terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena umbra atau penumbra bulan menutupi matahari. Gerhana total akan terjadi ketika bulan menutupi matahari. Gerhana matahari total terjadi ketika umbra bulan menutupi matahari. Nah anak-anak, jika kalian ingin belajar tanpa menggunakan video, kalian bisa mendownload aplikasi SAC, Rotasi dan Revolusi Bumi, melalui link yang Ibu sertakan di deskripsi YouTube di bawah ini ya. Bisa kalian download di aplikasi Google Play Store. Berakhir sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari materi yang ada di modul atau buku untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.